hewan. Makhluk manusia ini kalau hilang lapar sama hausnya, bukan selesai masalahnya, justru nambah sendiri masalahnya. Kalau kita hidup di dua alam sebenarnya, hidup di alam yang fisik dan hidup di dalam alam yang abstrak. Kalau di dunia psikologi, kemampuan orang hidup di alam abstrak itu yang disebut IQ sebenarnya. IQ itu kemampuan abstraksi, sesederhana itu sebenarnya. Bukan urusan kepandaian, urusan apa, pokoknya kemampuan abstraksi itu yang disebut IQ itu. Ini ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Abreng. Saya perlu mengkonfirmasi lebih lanjut lagi mengenai keberadaan mahasiswa hari ini. Itu kan tergolong masih menduduki posisi elit. Nah, artinya apa? Teman-teman mahasiswa baru sebenarnya adalah masyarakat elit baru. Wah, dengan kata lain kan begitu. Nah, ini ada tanggung jawab secara, aduh piye yo, ngomong tanggung jawab moral kita berat banget. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Abrang ini, ada tugas yang harus dilaksanakan oleh masyarakat elit yang golongan elit ini untuk tadi kalau misalkan kembali ke pernyataannya Pak Asari tadi bahwa tugas utama dari mahasiswa yang masuk ke dalam kalangan elit ini adalah menjadi manfaat. Persoalannya kan di situ, menjadi manfaat untuk bisa menciptakan keadilan. Kan itu ya. Karena benar salah belum tentu menjadi adil juga. Yang menjadi persoalan ketika keadilan itu didasari oleh asas manfaat. Ini yang menarik. Tapi aku rapingin kokian ngomong karena saya tugasnya adalah moderator. Jadi saya tidak mungkin menjadi pemateri yang ketiga. Jadi oke iki ning jero sirah iki sing kudu tak sampaikan. Tapi kira-kira saya harus tahu diri. Etika iki mau ngono lho. Oke, mungkin Mas Abrang bisa kasih tanggapan Mas Abrang. Monggo. Beberapa waktu lalu saya sempat ada kesempatan pendadaran seperti pendadaran ya. Ada sebuah gagasan yang harus dites oleh beberapa profesor dari beberapa bidang sosiologi, psikologi, ekonomi dan seterusnya. Ada sebuah gagasan yang kemudian berakar pada azas manfaat ini sebenarnya. Karena azas manfaat ini sangat fundamental. Ini sangat fundamentalnya ini bukan hanya gagasan sambil lewat ini. Ketika pendadaran itu saya bercerita kenapa azas manfaat itu menjadi bukan hanya sangat penting, itu satu-satunya jalan keluar untuk keadaan sekarang ini. Mengatakan seperti itu. Karena begini, saya cerita agak panjang nih dari belakangnya untuk melihat signifikansi dari azas manfaat itu. Saya sedikit mengulangi di presentasi saya ketika pendadaran itu. Jadi gini, kalau kita mesti belajar dari sejarah, tidak hanya sejarah manusia, bahkan dari sejarah makhluk hidup yang lain, karena kita juga tumbuh dari makhluk hidup yang yang bermacam-macam itu. Jadi gini, ini sudah jadi kenyataan, sudah jadi persetujuan bersama bahwa dari saintis persetujuan bersama bahwa semua makhluk yang bergerak dari satu sel sampai manusia, asal makhluk itu bergerak, pasti dia berkompetisi satu sama lain. Dia pasti ada hierarki di situ berdasarkan kompetisinya. Kalau hewan, kompetisinya sederhana. Siapa yang paling bisa beradaptasi, siapa yang paling bisa makan. Siapa yang paling dia bisa kalau dia paling bisa beradaptasi pada lingkungan, berarti dia semakin sedikit energinya digunakan untuk bertahan hidup. Sehingga semakin banyak sisa energinya untuk melakukan kegiatan sosial dalam tanda petik. Kan kita tahu kadang-kadang ada hewan yang aneh-aneh kalau mau cari istri tuh, cari pasangan tuh. Ada yang burung gini-gini, ada yang pufferfish bikin pasir bentuknya seperti apa, ada yang bikin rumah-rumahan segala macam. Itu kan kalau dari sudut pandang energi nggak masuk akal. Ngapain dia buang-buang energi seperti itu? Cuman cari istri. Tapi itu punya fundamental mekanisme yang harus kita pelajari.
Di situ berarti dia pengen menunjukkan bahwa semakin aku bisa buat sesuatu yang bagus, berarti aku semakin banyak energi yang kubuang nih. Hanya untuk sesuatu yang tidak penting. Kenapa aku perlu menunjukkan itu? Berarti aku sudah sangat adaptasi sama lingkunganku, sehingga aku mudah hidupnya. Sisa tenagaku tak buat gini, bikin untuk ngerayu pasangan. Nah, itu efek generasinya, efek game panjangnya adalah siapa yang paling bisa beradaptasi, dia hierarkinya tinggi sehingga dia paling punya kesempatan untuk punya keturunan. Keturunan itu akan punya properti seperti orang tuanya, semakin beradaptasi pada lingkungannya. Nah, kalau semua hewan itu ya sederhana, siapa yang paling bertahan hidup. Masalahnya cuma lapar sama haus. Lapar masalah itu selesai, udah bahagia dia. Nah, manusia ini kan makhluk yang berbeda dalam tanda petik ya, maksudnya makhluk yang tidak bisa disamakan dengan hewan. Manusia ini kalau hilang lapar sama hausnya, bukan selesai masalahnya, justru nambah sendiri masalahnya. Kalau udah kenyang, udah nggak haus, mikir pulsa, kemudian mikir warna cat rambut, kemudian mikir merek mobil, nambah masalahnya malah nih, nggak berkurang. Ini rotok guyon ya. Tapi itu menunjukkan gini, bahwa ternyata kompetisinya pada manusia itu kemudian memakai parameter yang berbeda. Tidak hanya urusan bertahan hidup, karena bertahan hidup jadi lebih mudah. Ketika kalau kita melihat sejarah manusia kemudian tumbuh banyak lahirnya teknologi dari menanam tadinya hunter gatherer, terus kemudian menanam, terus kemudian bisa kultivasi macam-macam tumbuhan, bisa beternak, itu hidup semakin mudah. Semakin banyak energi untuk bikin masalah baru. Masalah baru yang menjadi parameter sosial. Nah, ini kompetisi ini terjadi terus nih, kompetisi. Kemudian pertanyaannya adalah kompetisinya atas parameter apa? Karena bukan lagi pada parameter bertahan hidup. Nah, terus kemudian saya menceritakan, menurut saya syarat-syarat sebuah parameter untuk berkompetisi itu ada dua, yaitu ketika dia berlaku pada lingkungannya semua dan diakui bersama sebagai parameter objektif untuk bisa ngukur bareng. Saya waktu itu menunjukkan buku menurut saya yang bisa di-track, salah satunya adalah bukunya Luca Pauli, buku tentang Summa de Arithmetica. Summa de Arithmetica itu salah satunya buku pertama yang menuliskan tentang double bookkeeping, tentang akuntansi, bagaimana menata uang dengan metodologi. Menurut saya poin itu adalah poin di mana menunjukkan bahwa uang atau kepemilikan menjadi parameter utama untuk kompetisi. Kita lihat, setelah itu kemudian lahir sampai kapitalisme sampai lahir seperti sekarang ini, kompetisinya adalah kompetisi resources, kompetisi sumber daya. Siapa paling kaya, siapa yang paling banyak resourcesnya, dengan parameter objektif, yaitu yang namanya currency, yang namanya uang tersebut, itu jadi parameter untuk kompetisi bersama. Nah, saya mengatakan di situ, sekarang ada tambahan kompetisi berbeda. Lihat, society juga berubah kalau kalau parameter kompetisinya berbeda. Kemarin ketika parameter kompetisinya uang wis rebutan, pokoknya sepenting sugih. Anda bisa lihat sendiri betapa susahnya menghapus money politik karena uang adalah parameter yang penting di masyarakat untuk sosial hierarki. Dan hierarki di masyarakat itu nggak akan bisa dihilangkan. Itu karena itu bukan berasal dari manusia, itu makhluk satu sel aja ada hierarki. Hierarki itu parameter yang bersamaan dengan diversity, dengan perbedaan. Kalau orang berbeda pasti ada hierarki, tinggal dikasih parameternya. Ada 10 orang kumpul, dikasih parameter, siapa yang paling tinggi, pasti ada hierarkinya. Yang paling tinggi sampai paling pendek. Siapa paling ganteng, mesti ono hierarkinya, paling ganteng sampai paling remuk. Siapa yang paling itu, jadi saya tidak bisa ngomong bahwa hierarki dihilangkan, tapi bisa direlatifkan dengan banyaknya hierarki yang terjadi. Misalnya gini, ada contoh lain, ada sebuah peradaban, menurut saya gini, masa keemasan Islam itu terjadi karena hierarkinya bukan pada hierarki uang.
sehingga masyarakat terdorong bukan untuk mencari uang. Uang adalah efek samping, dia tetap penting untuk bertahan hidup, tapi dia jadi efek samping karena hierarki utama dalam masyarakat yang berlaku adalah hierarki bagaimana bisa membuka rahasia Tuhan, sehingga penelitian luar biasa lahir jadi zaman keemasan dalam waktu itu. Nah, dunia milenial ini ditambahi parameter lagi yang berbeda. Sehingga kalau Anda lihat 10 tahun terakhir ini betapa berubah society. Apa parameter yang berbeda itu? Adalah tangibilitas, adalah sesuatu yang tadinya tidak tangible kita rasakan tapi bisa menjadi dikuantifikasi sekarang. Yaitu yang disebut sebagai like, love. Itu kita dalam interaksi sosial kita merasakan disukai orang tapi tidak bisa dikuantifikasi. Di Facebook, ada love di Instagram sebagai tempat sosial kita kumpul bersama dan ada parameter yang bisa diadopsi bersama, terjadilah kompetisi yang baru, yang berbeda sama sekali. Kalau kemarin kompetisinya duit-duitan, sekarang ada lagi yang namanya kompetisi banyak-banyakan like, banyak-banyakan subscriber, banyak-banyakan love. Sampai stres kalau nggak dapat love banyak. Ini Anda bisa lihat sendiri 10 tahun terakhir populisme geopolitik internasional, populisme tinggi banget naiknya. Kalau Anda membayangkan Trump bisa naik ke jadi presiden, itu seperti Hotman Sitompul bisa jadi presiden di Indonesia. Itu saya membayangkan seperti itu. Itu pakai parameter apa? Kalau tidak parameter popularitas, tidak mungkin urusan parameter kapabilitas. Tapi itu pasti parameternya popularitas, dan parameter itu sangat berlaku dan itu merubah society tanpa society-nya sadar. Tanpa society-nya sadar ada parameter baru yang untuk lomba bareng-bareng nih, hebat-hebatan nih, banyak-banyak. Saya pernah dengar cerita bahwa ada orang Twitter datang ke Indonesia ngajari bisnis Twitter. Sama salah satu yang ikut, dia ngomong, kenapa saya harus belajar bisnis Twitter? Wong saya bisa jual follower kok. Yang bikin Twitter kaget, jual follower? Ya saya 100.000 saya kasih 1.000 follower, banyak yang mau beli kok. Ini nggak habis pikir, orang Twitternya ini. Follower bisa dijual. Ini hanya terjadi di Indonesia ini. Kemudian akhirnya ketika Anda ngelihat Twitter kemudian membuka fitur nyariin follower. Tapi harganya sangat mahal di Twitter. Karena harganya kalau nggak salah waktu itu $1.4, $1 untuk 2 atau 3 follower. Indonesia $10, 10.000 katakanlah. Itu dapat 1.000 follower. Gagal juga model bisnis itu dilakukan. Tapi yang bisa dilihat di sini bahwa popularitas sampai bisa dikonversi menjadi uang. Itu berarti parameter yang penting di masyarakat. Nah, keadaan masyarakat kita tidak akan ada satupun orang yang bisa merubah masyarakat. Yang bisa terjadi adalah masyarakat itu berubah. Tapi arahnya kemana kan bisa dilihat kalau analisanya seperti ini. Arahnya adalah ada parameter tangible yang diakui oleh masyarakat bersama. Tidak harus selalu uang, karena uang bisa ditambahin nih sama like. Harus ada parameter lain kalau mau mengarahkan society ke arah yang berbeda. Harus ada parameter objektif parameter yang diakui, yang diadopsi bersama dan bisa berlaku pada ruang sosial bersama. Parameter apa itu? Pertanyaan berikutnya kan seperti itu. Parameter apa itu? Gini, kalau dunia barat saja kelabakan dengan perubahan society karena like, berarti kita tidak bisa bertanya kepada mereka parameter apa berikutnya yang memperbaiki keadaan. Kemudian di presentasi itu kemudian saya ngomong, mau tidak mau saya belajar ngambil pada konsep agama karena premis agama adalah dia berlaku sepanjang zaman. Kalau memang premis itu benar, berarti dia punya insight pasti, dia punya konsep tentang penataan sosial ini. Nah, kemudian saya mencoba mencari di agama, boleh nggak sih berlomba-lomba? Ternyata boleh berlomba-lomba di agama, tapi spesifik. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Apa itu yang baik? Kan kita tarik kemudian yang bermanfaat, berarti orang yang mendapatkan manfaat, berarti yang memberi manfaat adalah orang yang berbuat baik. Jadi ini jadi sebuah parameter yang jelas nih, kalau Indonesia bahkan dunia pengen menuju ke arah yang baik, harus ada sebuah parameter dan satu generasi yang mau satu generasi yang mau menjadi pionir untuk mengadopsi
parameter baru ini, yaitu parameter manfaat. Nah, tapi kan sekarang belum ada nih parameter manfaat di sosial media, karena tidak menguntungkan secara duit. Karena di sosial media nggak menguntungkan secara duit. Di sosial media itu kenapa pakai like? Saya kasih belok sedikit, saya kasih bocoran sedikit. Di dunia industri, di dunia yang ada sekarang, sebuah industri yang menyebut pelanggannya sebagai user itu ada dua, yaitu industri digital dan industri narkoba. Dua-duanya menyebut pelanggannya sebagai pengguna. Kenapa? Karena yang diambil adalah adiksinya. Di situ ada trik namanya trigger action reward investment, yang ditrik sebenarnya hormon dopamin di dalam kepalamu sehingga kamu adiksi di situ. Karena kamu makainya gratis, sehingga kamu adalah aset yang dijual oleh perusahaan tersebut sebenarnya. Jadi kamu harus adiksi di dalam sosial media itu. Makanya gini, saya agak mohon maaf kalau kepanjangan. Karena ini tidak ada yang mau melakukan karena motif ekonomi. Saya nekat ini posisinya. Jadi mungkin sebentar lagi saya akan membuka crowdfunding, karena saya juga bukan orang yang punya kapital. Saya akan membuka crowdfunding dengan konsep ini. Karena menurut saya tidak menemukan jalan keluar lain pada peradaban ke depan manusia kalau tidak mengadopsi parameter manfaat yang sudah diinformasikan oleh agama sejak dulu. Jadi saya pengen crowdfunding, saya pengen bikin sosial media dan metodologi untuk meningkatkan kapasitas kognitif manusia. Jadi itu ada metodologi, kalau dari Jerman Zettelkasten namanya. Itu bagaimana bisa memanage informasi sedemikian rupa, produktivitasnya jadi tinggi, kreativitasnya jadi tinggi dengan menggunakan teknologi. Bukan kamu dimanfaatkan teknologi, tapi kamu memanfaatkan teknologi. Nah, sampai sekarang sih karena tidak begitu seksi ngelawan Facebook lah, yora seksi lah dari sudut pandang bisnis. Tapi saya merasa harus melakukan ini karena ini jalan satu-satunya jalan untuk menuju masa depan. Dan saya tidak mungkin bisa melakukan ini kalau tidak disertai, kalau tidak kita bersama-sama sebagai generasi pionir. Dan generasi pionir kita tidak bisa menyandarkan kecuali pada teman-teman mahasiswa yang sudah lebih luas pengetahuannya daripada masyarakat biasa. 7,3 juta itu baru berapa persen? Baru sekitar 2% mungkin. 2% dari penduduk Indonesia. Dan untuk bisa rolling, kita butuh 13,5% dari penduduk untuk bisa menjadi peradaban yang baru. Itu dari Gaussian distribusi, itu tipping point-nya segitulah. Nah, mungkin itu saya agak melebar-melebar, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa parameter manfaat ini sangat signifikan. Ini bukan hanya ide lewat, ini ide yang diomongkan oleh agama, oleh Kanjeng Nabi. Ini nggak masuk akal nih kalau Indonesia ngomong bahwa kita adalah makhluk yang beragama, tapi kompetisinya dalam like atau kompetisinya dalam duit. Orang itu yang ada di agama, kompetisi itu dalam manfaat, dalam kebaikan. Dan itu memastikan perang panjangnya akan menang Indonesia. Menang peradaban tersebut yang menggunakan parameter manfaat. Saya bisa bercerita lebih panjang tentang bagaimana terjadi feedback loop, sistem thinkingnya seperti apa, efeknya seperti apa. Tapi itu akan terlalu panjang dan terlalu lebar untuk diskusi ini. Yang pasti bahwa itu adalah ide yang sangat signifikan kalau mau ngomong tentang parameter manfaat. Pentingnya berlomba dalam manfaat. Jauh lebih penting daripada lomba panjat sosial banyak-banyakan like. Monggo saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Ya. Aku lebih ngerasa Mas. Iya, selama saya mainan media sosial, di semua media sosial ada Facebook, Instagram, YouTube, barang yang saya buru adalah like. Dan ketika aku mengunggah video, yang saya buru adalah berapa banyak viewer yang lihat dan kemudian yang like itu berapa. Komentar nggak penting. Iya, nah itulah yang menjadikan akhirnya kita menjadi seolah-olah hidup kita itu ada kita benar terjebak kepada kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, tetapi kita sebenarnya termanfaatkan oleh teknologi. Wah, itu jebakan Batman kuwi. Artinya berarti selama ini saya salah menafsirkan teknologi di dalam kehidupan saya loh ya. Artinya
Mungkin sebagian orang sudah selesai dengan masalah teknologi itu, tetapi awal mula saya masuk ke media sosial kan mikirnya, oh iya, ini ada manfaatnya. Aku mikirin ngono, mungkin kesalahan berpikirku itu bahwa teknologi ada manfaatnya, tapi aku tidak bisa memanfaatkan ternyata. Terjebak pada kata-kata bahwa teknologi itu bermanfaat. Jebule aku sih dimanfaatkan. Kan nek corone wong Semarang kakek aneh ngono gitu. Nah. Aku meh ngomong sing luwih ngono kan ra enak ngono gitu. Mergo iki institusi ngono gitu. Berat. Oke, mungkin operator bisa ditampilkan pertanyaan yang akan kita sampaikan ke dua narasumber kita, atau masih kita lanjut dulu pingpong dengan dua narasumber ini. Narasumbernya rada edan-edan juga sih, enak sih. Oke, iki ada pertanyaan dari Pak Sigit Taruna. Perlu disampaikan juga konsep deontologi dan teleologi. Bagaimana dua konsep tersebut bisa berseberangan tapi juga bisa bersinergi. Oh gitu ya. Ini maksudnya biar bahasannya kita udah banget aku. Aku ini masyarakat awam soalnya. Kebetulan saja pernah menjabat sebagai 7,3 juta. Pernah menjabat sebagai sebagai anggota anggota masyarakat elit. Asem tenan ya lagi. Bahayanya di situ sebenarnya. Masyarakat elit itu bahayanya di situ karena kita dijebak oleh banyaknya ya gue mau ono deontologi, ono teleologi gitu. Itu banyak istilah-istilah yang kadang-kala membuat kita sendiri bingung tanpa bisa menyederhanakannya, sehingga apa yang kita sampaikan pun ya koyo iki etika dan moral ini kan menjadi persoalan yang menjadi blunder ketika kita sendiri tidak selesai dengan masalah istilah. Nah, iki mau pertanyaannya piye mau Mas? Piye jajal tayang kene Mas Fendi. Konsep deontologi dan teleologi. Teleologi ya, bagaimana dua konsep yang mana ini yang dimaksud? Dua konsep enggak, ini bukan ini, maksudnya ada konsep yang tadi sudah disampaikan, dilihat dari dua terminologi ini, deontologi dengan teleologi ini. Mungkin bisa disederhanakan saja bahasanya, saya pikir. Masyarakat kita ini, saya sendiri masyarakat yang gagap dengan istilah-istilah. Harus diakui itu. jauh lebih enak seperti itu. Kita terlalu asik dengan. Nah, itu mungkin Pak Azhari mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan soal itu. Iya, terima kasih Kang Ribut dan Mas Sabrang. Saya baru ini terus terang, kalau mengikuti Mas Sabrang dan Jamaah Maya itu kita bisanya kan lewat YouTube ya. Tapi kalau langsung berinteraksi baru kali ini. Itu kesalahan besarmu, kamu tidak pernah datang kalau ada rutinan Maya di Pekalongan. Betul. Tapi gini Kang, saya merasa apa yang disampaikan Mas Sabrang ini merupakan sintesis dari yang saya pikirkan sejak lama gitu. Beberapa tahun yang lalu atau kalau dalam tingkat akademik yang dipelajari terutama di Fakultas Hukum, karena saya nggak bisa bicara di fakultas lain gitu. Aliran yang berkaitan dengan manfaat itu tadi atau utilitarian itu tadi, kita itu kadang terpaku, tokohnya kalau yang ini dari Amerika, dari Bentham, dari John Stuart Mill begitu. Lalu kemudian menjadi tidak yakin dengan apa yang sudah kita miliki, bahwa kok saya ngetoknya malah wong kono gitu teori itu. Lalu berangkat dari rasa ketidakpuasan lebih tepatnya, karena tidak terima, ya Coro Kasari tidak terima gitu loh, karena wong Indonesia, orang yang di masa lalu sebenarnya kita punya rangkaian kejadian yang seharusnya itu bisa menjadi jawaban kita saat ini. Rangkaian kejadian di masa lalu yang itu seharusnya menjadi jawaban kita di masa saat ini. Lalu kemudian konsep mengenai agama itu tadi saya menulis langsung dan membaca, ternyata itu sudah ada, betul kata Mas Sabrang, pendekatan agama, sehingga ada istilah namanya kalau di tempat kami itu godly values, itu nilai ketuhanan.
kita kadang-kadang untuk mengakui bahwa nilai ketuhanan, atau kalau bahasa kerennya kalau tidak mau mengakui agama itu bahasanya nilai kearifan religius gitu. Itu bahasa halusnya sebenarnya. Padahal kalau bicara soal konteks society, soal konstitusionalisme, kita tidak usah repot-repot ke Eropa dulu. Di Asia Tenggara itu negara yang basicnya itu dipengaruhi sistemnya itu, sistem hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai agama itu di atas 70%. Malaysia itu basic konstitusinya itu adalah nilainya agama. Thailand itu Buddha. Kemudian Myanmar itu juga. Laos juga sama, Buddha. Kemudian yang tidak mencantumkan value agama itu hanya Vietnam. Filipina itu demokrasi, Indonesia itu katanya demokratis. Gitu. Singapura juga. Jadi mayoritas itu memang berawal dari sistemnya itu adalah berawal dari nilai agama. Kalau bicara di Eropa malah itu kesalahan mereka sendiri, karena sebenarnya mereka dulu basicnya itu adalah sistemnya itu adalah Katolik dulu, sistem agama, lalu kemudian terjadi bukan penyelewengan agamanya, bukan, tetapi oknum politik sehingga kemudian itu mulai ditinggalkan. Nah, kita di sini mempelajari sesuatu yang sebenarnya di sana itu mereka sedang mencari apa gitu, apa sebenarnya yang sedang kita cari itu apa? Masyarakat di sana begitu, Kang. Ketika mereka tidak nyaman dengan kapitalisme, ketika mereka tidak nyaman dengan sosialisme versi bentukan mereka sendiri, maka sebenarnya mereka mencari apa yang sudah ada yang kita miliki sekarang saat ini, yaitu godly values, nilai ketuhanan itu yang formnya itu sudah ada di agama Islam. Dan kalau bicara soal utilitarian, itu kan kalau kita terapkan di orang mencari ilmu kan al ilmu yuntafa'u bihi itu. Jadi ilmu itu yang harusnya itu ya baiknya itu yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia itu bahkan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sintesis sebenarnya. Saya sepakat dengan pendapat Mas Abram ini. Ini ketemu ini sudah, Kang. Ketemu sudah. Dan melalui forum ini kita bisa memberikan penjelasan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya kalau kita meyakini nilai-nilai agama, kemanfaatan melalui apa yang dikonsepkan oleh agama, nilai-nilai ketuhanan itu bukan hal yang baru dan bukan hal yang tabu. Itu keniscayaan. Gitu. Ya. Keniscayaan. Saya rasa begitu, Kang. Oke. Iya, benar ya. Seperti hanya teh yang dicangkir kita. Wah, iya loh, ini bermanfaat. Makanya supaya ini bermanfaat, maka kita minum dulu ya. Seger lek. Wah, iso ngeteh aku. Ya Allah ketemu. Tapi ini bukan teh daring, ini asli. Asli. Artinya begini, sebenarnya kalau kita mau ngomong soal manfaat, alam sudah mengajari kita banyak hal. Dari yang tadinya pohon, terus kemudian daunnya dipetik, terus diproses oleh manusia, disangrai terus dan macam-macam, jadilah minuman teh. Wah, ini bukan iklan, karena memang Pekalongan itu salah satu produsen teh. Oh iya, merek-merek teh itu dari Pekalongan kan luar biasa banyak. Ya, artinya begini, kembali ke manfaat tadi bahwa kita sudah ditampar oleh kenyataan alam. Bahkan kalau saya baca bukunya Yuval itu hari, ya, kan itu keren ya. Yang spesies itu loh, spesies sama Homo Deus, apa sih lali aku judulnya. Tapi itu jadi manusia awal mula bertani dan meramu, terus kemudian dia menemukan dia mencoba-coba dengan berbagai macam cara metode dia untuk kemudian bertani, terus dia menemukan tanaman-tanaman tertentu yang akhirnya bisa dikonsumsi. Awal mula sebenarnya semua tanaman adalah tanaman liar kan begitu, sampai akhirnya di satu sisi dia punya kesimpulan bahwa bukan kita yang membudidayakan tanaman itu sebenarnya, tetapi tanaman itulah yang membuat kita terpaksa harus berbudidaya. Itu keren. Artinya apa? Kamu sudah belajar tentang manfaat
takut menurut alam itu. Pikiranku sih jangan menurut pikiranku aja ngono kuwi. Tafsirku terhadap alam begitu. Jojo alam ki wis ngomong, kowe wis sinau karo aku bahwa aku ki duwe manfaat. Lah saiki kowe kan sing duwe utek ngono gitu. Duwe akal pikiran, duwe banyak perangkat teknologis di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh manusia itu. Terus ayo toh, kowe sinau untuk menjadi manfaat. Kan gitu. Dan saya pikir memang ya, kalau kita mau masuk ke masalah dalam pemikiran teknologi, tidak ada teknologi yang secanggih manusia. Gitu. Tubuh manusia menurut pandangan teknologi itu adalah teknologi paling canggih. Robot diwes bisa menyaingi. Kan gitu. Nah, makanya ukuran baik benar ketika diterapkan hukum positif dalam robot mungkin bisa. Mesin bisa. Iya kan? Mesin bisa diterapkan bahwa kalau tidak ini maka salah, maka kena hukuman. Tinggal kemudian pasal-pasalnya aja kan gitu. Nah ini kan persoalannya apakah etika akan seperti itu diprogramkan ke dalam mesin. Kalau misalkan asasnya manfaat, nah ini tantangan. Bahasa mesin mana, rumus logaritma mana yang bisa digunakan. Nah mungkin Mas Abrang yang akan menjawab itu. Monggo Mas Abrang. Sambil nyolong-nyolong. Iya. aku ya butuh kok Mas. Ning aku ra iso iki. Oke. Gini. Saya pakai ini ya. Kita harus ini tadi guys, aku kok banyak garis yang jalan. Oke gini. Komen tadi saya sangat setuju bahwa alam sudah menunjukkan menunjukkan mekanisme yang harusnya kita contoh. Alam punya pengalaman 6 juta tahun untuk berinteraksi dan menemukan formula yang terbaik. Manusia baru berapa atau paling 300.000 tahun lah kalau mau ngomong itu dari sudut pandang sains. Dan kenapa tadi saya ketika ngomong manfaat ada satu lagi poin penting yaitu tangibilitas. Manfaat tidak hanya urusan manfaatnya, tapi tangibilitas poinnya berapa itu sama pentingnya. Karena kalau abstrak itu tidak akan bisa nggak akan bisa diadopsi bersama. Abstrak kok spiro ini kan nggak jelas. Ini semua parameter itu bisa menjadi parameter sosial ketika dia tangible, bisa dihitung secara jelas. Dulu kalau misalnya ono sing ngerasa banyak sapinya itu lebih kaya daripada banyak kambingnya, itu nggak bisa dibandingkan. Kambingnya berapa, sapinya berapa, itu masih nggak tangible. Ketika sama-sama bisa direpresentasikan menjadi uang, jadi kelihatan nih, bisa diperbandingkan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, butuh tangibilitas itu. Butuh tangibilitas itu. Nomor 2 begini, manusia ini walaupun gini, dari sini aja. Bedanya manusia sama hewan dari alam. Ya. Manusia dan alam. Alam yang bisa semua makhluk di muka bumi itu bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi. Tapi komunikasi ada 2 jenis. Komunikasi itu ada yang namanya signal dan ada yang namanya bahasa. Ya. Signal itu pohon tahu kapan harus daunnya turun, terus ayam tahu bagaimana memberitahukan, warning anaknya kalau ada burung, itu suaranya beda kalau ada ular yang datang, itu signal, dua-duanya signal. Kalau manusia itu tidak hanya signal, dia punya yang namanya bahasa. Betul. Bedanya apa? Kalau signal itu komunikasi yang hanya bisa terjadi saat itu. Jadi nggak ada ayam yang bercerita kemarin ada bahaya gitu, nggak bisa dia. Dia hanya saat itu digunakan. Itu signal. Paling sepemahaman saya yang pernah saya baca, komunikasi signal yang paling lama itu paling 15 menit kalau di hewan. Itu ketika macan bersama-sama
memburu satu hewan, itu butuh koordinasi dan komunikasi signal di antara mereka. Kamu nyerang lewat depan atau apa dan seterusnya. Tapi setelah makan, ya nggak dipakai, nggak ada yang cerita lagi. Jadi jenis komunikasi berdasarkan signal itu terlimitasi oleh namanya waktu. Dia hanya bisa sekarang. Nah, yang sangat membedakan manusia adalah bagaimana dia bisa melewati batas itu. Melewati batas waktu tersebut. Jadi manusia dengan jenis komunikasi bahasanya, dia bisa ngomong sesuatu yang 2 tahun yang lalu, dia bisa ambil ilmu 3 tahun yang lalu. Jadi bahasa ini amat sangat, properti yang amat sangat perlu diperhatikan di manusia. Karena ini punya efek lain. Ini harus sangat diperhatikan, sampai agama pun ngomong itu dengan eksplisit. Siapa manusia pertama? Adam. Ketika diturunkan, diajari nama-nama benda dan bisa menyebutkan. Itu definisi manusia dari sistem agama. Jadi perbedaan manusia dan non manusia itu bukan dari fisiknya, bukan dari yang lain-lain. Kalau dari sistem agama yang membedakan manusia, pertama itu ya yang diajari bahasa dan mampu menyebutkan, diajari nama-nama benda dan mampu menyebutkan nama-nama benda itu. Nah, itu punya implikasi yang luar biasa. Artinya, manusia punya simbol terhadap dunia di kepalanya. Kalau kita ngomong gelas, misalnya, gelas, GELAS, itu kan nggak ada hubungannya sama sekali sama gelas itu. Itu kan cuma simbol dari sebuah benda yang bisa untuk nampung air, itu buat diminum itu. Sama-sama nampung air yang buat mandi namanya ember. Jadi itu bukan urusan fungsional, itu urusan simbolisme terhadap sebuah konsep epistemologis. Ini mau ngomong pakai istilah itu tadi, nggak ada konsep ontologis di manusia, menurut saya loh. Menurut saya yang bisa kita karena manusia punya qualia, punya perspektif sendiri tiap manusianya, makanya simbolisme epistemologis itu selalu dibangun dalam diri manusia. Nah, ini menghasilkan sebuah dunia baru yang alam belum nggak mengalaminya, yaitu dunia abstraksi, dunia simbol di dalam kepala manusia. Ini yang terutama membedakan manusia dan alam. Kalau ilmu alam, Anda pakai rumus, itu bisa. Kenapa? Karena dia objektif di luar, dia bukan simbolisme. Dan rumus ada 2 loh jenisnya. Ada rumus yang deterministik, seperti Newton, seperti Einstein, kalau di dunia sains, di dunia fisika. Dan ada rumus yang probabilistik. Dia bisa disebut sebagai rumus. Dia memetakan probabilistik. Itu di fisika pada dunia kuantum. Ini kan menarik nih. Dunia ilmu pasti, puncaknya adalah kemungkinan. Kalau kita ngomong dalam fisika itu. Jadi ada rumus-rumus seperti itu. Nah, kita harus bisa bermain dalam probabilistik dan deterministik ini. Ini saya nggak bisa pakai istilah yang lebih mudah ya. Bisa jadi pakai istilah itu aja. Nah, ini tadi pertanyaannya kan gini. Bagaimana kemudian mengukur tangibilitas dari manfaat? Kita bisa melihat dari sini posisinya. Ini premis sederhananya sebelum masuk ke rumusnya. Kita premis sederhananya. Pertama, untuk bisa mencatat sebuah action, sesuatu, itu perlu ada input. Manfaat itu tidak bisa di universalkan parameternya. Yang pasti, yang mendapat manfaat, itu yang bisa memberikan dan input tersebut. Ada orang diketak di Kampleng Raine, matur nuwun ada. Ketak ndase, wah matur nuwun aku disadarke, bisa. Padahal secara universal diketak itu ya hal yang negatif. Oh ya rasanya ya pengen bales toh Mas. Lah iya, tapi ada. Ya, ini saya ngelihat sendiri, saya tahu pernah ngalami Mas. Ya pas acara gini terus salaman bareng-bareng, Mas ketak ndasku Mas. Loh, ngopo? Tenang Mas, wis pokoknya ketak ndasku. Saya tidak tahu pengalaman pribadi dia sedang apa. Mungkin dia sedang pada posisi goyah atau apa, dia butuh energi tinggi jaluk diketak ngono. Tak ketak ndase plotak matur nuwun Mas, aku yo iki piye to kok diketak matur nuwun.
Jadi manfaat berlomba dalam kebaikan itu bukan diukur oleh yang memberi, kebaikan itu diukur oleh yang menerima. Itu premis nomor 1. Jadi kalau yang memberi poin adalah yang menerima, itu jadi hak subjektif dari, kalau dalam bahasa gue, dari emanasi Tuhan yang manifest pada personal manusia. Jadi bebas, aku mau ngomong, aku mendapat manfaat atau tidak, itu tergantung manusia kemampuannya mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Jadi kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan itu parameter utamanya dari yang mendapatkan, bukan dari yang memberikan. Bisa orang, misalnya contoh sederhana lah, mengunjungi orang sakit, itu baik atau buruk? Kalau yang mengunjungi, tidak mungkin ada orang mengunjungi orang sakit merasa itu hal buruk, pasti baik orang sakit dikunjungi. Tapi dilihat sudut pandang dari yang sakit. Aku ini wis sakit dari pagi sampai sore dikunjungi orang terus, ini kapan aku turune tambah loro iki. Sangat mungkin ini. Jadi kita nggak bisa ngomong manfaat itu yang dari produsernya, itu ngomong harusnya dari yang penerimanya yang bisa ngomong semanfaat seberapa. Jadi tidak ada universal value terhadap manfaat, tapi ada universal rule dari manfaat, yaitu yang merasa mendapatkan. Nah, setelah itu kita bisa menghitung dari situ posisinya. Manfaat pasti tidak linear, kita masuk pada fuzzy logic itu tadi, fuzzy logic yang dikatakan tadi bahwa manusia tidak bisa dimesinkan dan segala macam. Saya lebih senang nyebutnya digital etnologi daripada digital teknologi. Kalau saya melihat definisi, teknologi adalah penggunaan sains pada bidang industri dan komersialisme. Itu definisi dari kamus. Saya agak nggak senang itu sains di situ disebut teknologi terus semuanya jadi teknologi. Jadi semuanya industri dan komersil dong. Saya pengen mengenalkan istilah baru, saya pengen nyebutnya sebagai digital etnologi. Jadi digital yang mengabdi kepada manusia, bukan manusia yang mengabdi kepada kepada teknologi, kan balik harusnya. Saya pengen membawa itu juga. Nah, jadi tetap bisa kita hitung manfaat itu. Kita sudah tahu premis inputnya. Yang kemudian yang harus dicari berikutnya adalah non-linearitasnya. Bagaimana interaksi itu dihitung pada poin yang non-linear. Karena kalau poinnya linear, Anda dihajar sama buzzer, selesai itu. Bukan manfaat lagi itu. Dihajar sama hater, selesai itu. Ada paham lah permainan dunia media sosial sekarang ini. Credibility dari poinnya tidak bisa dihitung kalau tidak diantisipasi. Terus algoritmanya ngambilnya dari mana? Belajar dari alam lagi-lagi. Dalam evolusi itu ada rumus, ada sebuah rumus di mana berapa kapasitas populasi yang bisa dicapai oleh sebuah area misalnya, itu berhubungan dengan resourcesnya, berhubungan dengan rate produksinya, berhubungan dengan predatornya dan seterusnya. Ini dasarnya dalam matematika ini disebut sebagai sigmoid function, yang ternyata ini tidak hanya muncul di evolusi, tapi muncul juga di galaksi, muncul juga di atom, bahkan muncul juga di mesin learning, itu yang namanya sigmoid function. Itu kalau yang Anda orang matematika pasti sudah pernah mendengar itu sigmoid function itu. Jadi itu jadi rumus dasar bagaimana alam mengekspresikan dirinya sendiri. Itu basicnya di situ, walaupun pasti ada modifikasi dan ada tambahan yang lain ya. Tapi kita bisa tetap ngambil rumus itu. Saya pasti tidak berani kalau membangun parameter nggak berani ngarang rumus dong. Mending ngambil rumusnya Tuhan. Kalau salah yang tak salahin Tuhan, yang saya ngambil rumusnya dari jenengan ngambil rumus dewe ya wedi bahwa itu dimodifikasi sesuai dengan simbolisme otak manusia saat ini dan akan diperbaiki lebih akurat lagi di masa depan. Oke, no problem. Tapi basicnya bahwa kita ngambil dari alam. Kalau kita ngambil dari alam, jangan anggap ini tidak mengikuti agama. Ini sangat mengikuti agama. Premisnya sederhana. Kalau Anda percaya Tuhan Maha Benar, Maha itu artinya kebenarannya berlaku sepanjang waktu, berlaku selebar ruang. Pada semua ruangan berlaku, pada semua waktu berlaku.
Jadi kebenaran yang berlaku semakin panjang secara waktu, dia semakin mendekati kebenaran Tuhan. Jadi saya tidak berani menabrak kebenaran yang berlaku 6 juta tahun, menabraknya dengan kebenaran yang saya kumpulkan dari lahir nggak sampai 50 tahun yang lalu. Pasti mendekati kebenaran alam pasti lebih mendekati kebenaran Tuhan daripada kebenaran saya. Bahwa saya bisa manusia bisa membahasakan itu berbeda cerita loh. Tapi pelaku kebenaran yang paling hakiki yang bisa kita alami langsung adalah yang terjadi di alam. Itu yang paling mendekati kebenaran Tuhan. Ini konsep agama, bukan konsep sains. Ini apa? Ya jadi seperti itulah maksud saya. Tetap bisa diukur, cuman perlu ada caranya yang karena manusia punya properti yang sama sekali berbeda dengan hewan, dengan simbolisme itu tadi. Kita hidup di dua alam sebenarnya. Hidup di alam yang fisik dan hidup di dalam alam yang abstrak. Kalau di dunia psikologi, kemampuan orang hidup di alam abstrak itu yang disebut IQ sebenarnya. IQ itu kemampuan abstraksi, sesederhana itu sebenarnya. Bukan urusan kepandaian, urusan apa, pokoknya kemampuan abstraksi itu yang disebut IQ itu. Sesederhana itu. Gitu jadi Mas. Bisa dicari jalannya. Saya harus nyari 3 tahun. Minggu musetok. Oh iya, channel. Oke.